Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dilanda hujan deras, permukiman warga di Lombok Timur terendam banjir. Sebuah jembatan juga putus tergerus banjir. Berpura-pura menjadi korban begal, seorang pemuda asal Sumbawa diringkus polisi karena diduga membunuh kekasihnya. Pemanasan jelang MotoGP, ratusan pembalap nasional turun mengaspal dalam kejuaraan Mandalika Racing Series. Seorang pemuda berinisial RA asal Sumbawa diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Utara karena diduga membunuh rekan wanitanya berinisial VR 19 tahun yang merupakan seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Mataram. Kasus tersebut mencuat dari pengakuan awal RA yang mengaku dirinya bersama kekasihnya menjadi korban begal saat berwisata di Pantai Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang. Korban VR ditemukan meninggal dalam kondisi tertelungkup di pinggir pantai, sementara RA ditemukan petugas dalam kondisi babak belur tak jauh dari korban. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sejumlah kejanggalan karena petugas tidak menemukan satupun barang korban yang hilang dari peristiwa pembegalan tersebut. Polisi juga curiga luka di tubuh RA bukan karena dipukul kawanan begal, namun justru karena perlawanan korban saat ia hendak mendapatkan tindakan kekerasan seksual. Dari hasil otopsi, korban juga meninggal karena kekurangan oksigen akibat dicekik oleh pelaku. Dalam kasus ini, polisi menyita sebilah bambu, 5 batu berlumuran darah, sepeda motor, dan pakaian korban dan pelaku sebagai barang bukti. Untuk pada korban, secara umum, posisi luka yang mengeluarkan darah adalah pada bagian pipi. Untuk penyebab kematian adalah kekurangan oksigen, di mana ditemukan oleh dokter otopsi ada luka tekan, ada bekas penekanan pada korban, dan kemudian adanya pasir pantai yang menempel pada tenggorokan rongga mulut, sehingga diindikasikan bahwa almarhum meninggal dunia karena ditekan, dibekap ke dalam pasir, kurang lebih perkiraan dari dokter otopsi 10-12 menit. Meski masih membantah membunuh kekasihnya, namun tersangka kini telah ditahan di Mapolres Lombok Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, pemuda 20 tahun itu dijerat pasal 338 Undang-Undang KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Pria berinisial SJ 53 tahun, asal Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga mengedarkan narkotika di Kecamatan Kediri. Kecil ya, masukkan kecil. Tersangka ditangkap saat sedang bertamu di rumah rekannya atas laporan masyarakat yang curiga ia adalah seorang pengedar narkoba. Dari tangannya, polisi menyita 22,354 gram sabu-sabu, ponsel, dan uang tunai 1 juta rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka diketahui merupakan residivis yang baru 5 bulan keluar penjara. Pelaku juga diketahui merupakan pengguna berdasarkan hasil tes urinnya yang positif. Untuk terduga pelaku, yaitu inisial SJ, ditemukan sedang menguasai barang diduga sabu seberat 24,630 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan,
terduga pelaku diduga akan mengedarkan barang tersebut di Kecamatan Kediri, di mana dari pemeriksaan terhadap pelaku mengaku mendapatkan barang di sekitaran Mataram. Tersangka mengaku membeli narkotika di kota Mataram, kemudian akan dijual di Kediri. Pernah sama saya. Kapan keluarnya? Sudah lumayan lama dah. Udah berapa tahun? Ya 1 tahunan ada. 1 tahunan. Saya di situ jual narkoba ini situ make ya? Make sama make ya. Make. Terus dari keuntungan berapa dapat untung kalau jual sabu? Belum dapat keuntungan. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pria bernama Heru Supriyadi, 40 tahun, diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menanam pohon ganja di halaman rumahnya. Tersangka dibekuk di gang depan rumahnya di lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggik saat hendak berangkat bekerja. Polisi menyita 2 batang pohon ganja yang dibungkus karung semen dan sebuah alat isap sebagai barang bukti. Terungkapnya kasus ini atas laporan warga sekitar yang curiga tersangka membudidaya tanaman ganja di sekitar tempat tinggalnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sengaja membeli biji ganja kemudian ditanam untuk dikonsumsi sendiri. Terduga pelaku inisial HS ini ada menanam pohon diduga narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut, setelah kami dalami, benar saja ketika kita lakukan penggeledahan bersama dengan Kaling setempat, kami menemukan 2 batang pohon diduga ganja masih berumur kurang lebih 1 bulan dengan tinggi kurang lebih 20 cm dan yang satu baru bertingginya kurang lebih 10 cm. Tersangka mengaku nekat menanam ganja untuk mengatasi kecanduannya mengonsumsi narkotika. Yang nanam siapa waktu itu? Pak Heri sendiri. Nah, tujuannya nanam pohon ganja itu untuk apa? Untuk apa tujuannya nanam ganja itu? Dipakai rencananya. Itu sudah berapa lama nanam ganja itu? Sudah sebulan lebih. Cuman sudah sebulan lebih ini sudah pernah dipakai? Belum, karena belum pernah dipakai. Masih muda mungkin. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi dari Kota Mataram melaporkan. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat bersama relawan Duta Damai menggelar peringatan Hari Perdamaian Dunia pada acara Car Free Day di Teras Udayana, Kota Mataram pada Minggu pagi. Acara diisi dengan bagi-bagi bunga kepada pengunjung yang sedang berolahraga dan bersantai, serta mengajak warga untuk menandatangani poster petisi berisi dukungan untuk kondusivitas di daerah. Pembagian bunga dilakukan sebagai simbol kerukunan untuk mengajak warga kembali rukun dan tidak berbuat anarkis yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas dan kenyamanan di daerah. Hal ini juga menjadi ajakan menjaga kondusivitas daerah menjelang perhelatan lomba balap internasional MotoGP yang akan digelar pada awal bulan Oktober di sirkuit Mandalika. Kebetulan juga momen tanggal 21 September Hari Perdamaian Dunia, juga wilayah kita kemarin ada demonstrasi, ada pelemparan, ada pengerusakan, ada pembakaran. Kita stop ya, ke depan
kita ciptakan rasa aman dan damai di masyarakat kita. Apalagi bentar lagi kita menyosong MotoGP, agar masyarakat kita, masyarakat nasional dan internasional, bahwa benar-benar di NTB ini aman dan damai. Kegiatan tersebut juga diapresiasi masyarakat sebagai ajakan positif untuk mewujudkan daerah yang aman dan kondusif. Ya harapannya sih kekerasan, tindak kekerasan atau apapun itulah, baik demo atau apapun, terkurangi ya, bila perlu sampai tidak ada gitu. Jangan sampai lagi ada kekerasan baik itu sama anak-anak ataupun pada kegiatan-kegiatan demonstrasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan World Peace Day ini damai bisa terwujud. Suruh tanda tangan mungkin. Tanda tangan. Damai itu indah kayaknya. Betul. Damai itu indah. Harapannya gimana nih? Harapannya supaya tidak ada lagi kerusuhan, keributan gitu. Melalui perayaan Hari Perdamaian Dunia, Polda NTB dan relawan mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah dan menolak segala bentuk tindakan anarkis, memajukan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan